Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Nah, hari ini kita bakal belajar bab lanjutan dari fungsi trigonometri, yaitu tentang trigonometri analitik. Nah, apa aja sih yang dipelajari ya? Yang pertama kita nanti bakal belajar jumlah dan selisih dua sudut, terus ada sudut rangkap, perkalian sinus dan kosinus, dan juga jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, yang kita pelajari pertama itu tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, emang yang gimana gitu kan? Nah, coba deh perhatiin deh. Kalian inget gak yang namanya sudut istimewa? Itu kan dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90 kan. Nah, dasarnya kan dari situ dulu. Tapi bisa terus berlanjut sampai 360 derajat ya. Sampai 720 derajat dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya kita ditanya sama orang gitu ya. Sin 75 derajat nilainya berapa? Waduh, buka kalkulator gitu ya. Bisa juga, cuman ada loh caranya tanpa kalkulator. Yaitu gimana? Sin 75 derajat itu kira-kira bisa gak sih kita jumlahkan atau kita kurangkan dari sudut-sudut istimewa di atas? Bisa gak? Ayo. Bisa gak? Kalau ibu tulisnya gini, dia tuh sama aja sin 30 ditambah 45 loh. Bener, bisa. Nah, ini kan penjumlahan dua sudut gitu. Jadi kita bisa tahu nilai 75 walaupun dia nggak ada di sudut istimewa gitu ya. Nah, terus misalnya cos 105. Waduh, nggak ada nih di sini. Mau di kuadran 1, 2, 3 nggak ketemu di kolom-kolom ini 105. Tapi bisa kita jumlahkan dari berapa ya? Kalau 105 itu berapa sih? 60 ditambah 45. Bisa kan? Bisa yang lain loh. Kepikiran nggak kalau bisa juga kita dapetin dari 150 dikurang 45? Nah, bisa juga. Hasilnya gimana, Bu? Pasti sama gitu ya. Cuman bisa kita cari melalui beberapa cara gitu ya. Nah, terus tan 15. Ayo, berapa ayo coba tebak. 15 tuh paling dikurang sih ya. Berapa dong? Tan 45 dikurang 30. Nah, cuman masalahnya ini gak semudah misalnya nih sin 30 tambah 45. Cara ngitungnya tuh gak cuman sin 30 ditambah sin 45. Tidak semudah itu kawan. Begitu juga dengan ini. Gak bisa kita ngitungnya tan 45 dikurang tan 30. Nah, harus ada rumusnya. Nanti bakal kita kupas bareng-bareng. Nah, ini dia rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, yang pertama nih, ibu mau tunjukin sin dulu. Perhatiin deh pola atas sama bawah. Jadi ini misalnya ada sin alfa plus beta. Ini tuh dua sudut yang tadi, misalnya 30 ditambah 45 misalnya. Itu kan dua sudut ya. Kalau misalnya penjumlahan dua sudut, dia di sini tandanya juga penjumlahan. Tapi kalau kita mau ngurangin dua sudut, ya di rumusnya juga dikurangin gitu. Dan polanya bisa kalian lihat kalau sin itu sin cos sin ya, sin cos kosin pasti gitu. Sin alfa cos beta kalau plus cos alfa sin beta. Emang kalau cos gimana? Nih kita lihat aja nih biar langsung tahu bedanya. Nah, ini dia kalau cos. Kalau cos itu kalau yang diminta penjumlahan dua sudut, dia justru rumusnya itu kebalikannya loh. Nah, terus kalau yang diminta pengurangan, dia di rumusnya malah penjumlahan gitu. Beda ya sama tadi yang sin. Kalau sin kan sama yang ditanya sama yang di rumusnya ya. Kalau cos kebalikannya. Nah, gak cuma itu bedanya. Kalau tadi sin itu polanya sin cos kosin. Kalau cos itu polanya apa? Cos cos sin gitu ya. Udah kelihatan polanya ya. Kalau sin cos kosin polanya. Kalau cos cos sin gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya gimana dong kalau tan? Nah, tan itu kan kalian tahu ya, tan itu didapetin dari sin per cos. Ya, makanya kalau tan alfa plus beta sama aja sin alfa plus beta per cos alfa plus beta kan. Nah, di sini kita kan udah punya rumus sin alfa plus beta. Kita taruh di sini.
Cos alfa beta set kita taruh di sini. Nah, by the way ini cara nemuin rumusnya ya. Kalau misalnya mau tahu rumusnya nanti di akhir gitu. Nah, di sini kita coba bagi penyebut dan pembilangnya dengan ini cos alfa kali cos beta ya. Kenapa ya? Biar muncul tan. Karena di sini ada sin. Kalau kita bagi sama cos kan bisa jadi tan ya, kayak gini nih. Masing-masing kita bagi dengan ini ya. Terus ini bisa dicoret atau sama dengan satu ya, yang sama-sama atas sama bawahnya. Nah, kalau udah kan ini tinggal yang ini nih. Ya, di sini. Terus ini satu ya, terus ini juga tinggal ini. Jadi ini ya kan. Nah, udah deh. Kalau misalnya bingung di pause aja, dilihat aja tulisannya pasti paham. Oke. Nah, karena sin per cos itu bisa kita rubah jadi tan. Berarti ini sama aja tan alfa, ya kan? Ini juga sin per cos tapi beta, berarti namanya tan beta. Nah, ini satu min. Nah, ini sin per cos ya. Ini tan juga, ini juga sin per cos, tan juga. Nah, jadi inilah hasilnya rumus dari tan. Jadi ini nggak usah dihafalin teman-teman cara nyarinya, yang penting paham aja. Yang perlu diingat itu 3 rumus ini, 1, 2, 3. Kalau tan, alfa, dan beta itu yang tandanya sama yang atas ya. Kalau yang diminta plus, atasnya plus tapi bawahnya min. Tapi kalau yang diminta dikurang atau selisih, jadi samain sama tandanya yang di atas. Yang di atasnya sama-sama min tapi bawahnya kebalikannya. Ya, kalian lebih jago sih nyari ciri dari rumus ya. Oke, nah habis ini kita bakal ke contoh ya. Jadi langsung dilanjutin ke video kedua.